Selamat datang di channel Misteri Station. Ini adalah video pertama saya yang saya buat ya. Nama saya Iwan. Kalian bisa panggil Kak Iwan. Saya akan memulai channel ini tentang cerita-cerita horor untuk menemani malam kalian yang lagi sendiri dan bisa mendengarkan cerita ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk mendukung channel ini. Nanti akan saya buatkan secara konsisten. Semoga channel ini berkembang ya, teman-teman pendengar selalu. Kita mulai cerita malam ini. Ceritanya tentang para pendaki gunung yang ada di Jawa Barat. Kita akan mendengarkan sebuah kisah pendakian yang berubah menjadi mimpi buruk, sebuah cerita nyata, atau mungkin mitos yang terus dibisikkan di antara para pendaki gunung. Mereka yang telah mendengar kisah ini seringkali merasa was-was sebelum mendaki lagi. Karena siapapun yang pergi ke sana belum tentu akan kembali dalam keadaan yang sama. Gunung ini tak setinggi Himalaya dan tak setenar Semeru. Tapi ada yang mengatakan, di sanalah batas antara dunia kita dan dunia yang tak kasat mata. Pendakian yang seharusnya hanya memakan waktu 3 hari, menjadi sebuah perjalanan yang menguji nyali, keberanian, dan kewarasan. Bayangkan, kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya senter kecil, suara-suara aneh dari semak-semak, dan perasaan bahwa kau sedang diawasi. Dan ingatlah saat kau mendengar cerita ini, apakah kau benar-benar sendirian? Cerita dimulai dengan sekelompok pendaki yang berjumlah 5 orang. Sebut saja namanya Ardi, Budi, Ratih, Siska, dan Dimas. Mereka adalah teman-teman lama yang memutuskan untuk mendaki sebuah gunung yang tidak terlalu terkenal. Gunung ini jarang didaki karena jalurnya yang dianggap sulit dan sedikit angker. Pendakian dimulai dengan suasana yang penuh tawa dan canda. Namun, seiring mereka naik lebih tinggi, suasana mulai berubah. Hutan menjadi lebat, kabut mulai turun, dan udara terasa semakin dingin. Ratih yang dikenal sebagai paling pemberani mulai merasakan sesuatu yang aneh sejak mereka melewati pos kedua. Dia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Ketika malam pertama tiba, mereka mendirikan tenda di area yang direkomendasikan oleh seorang penjaga kos. Nanti pasang tendanya di sana aja ya, di tempat yang sudah diberi tanda, ujar penjaga pos. Malam itu mereka mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Budi membuka resleting tenda untuk melihat. Namun tidak ada apa-apa. Suara itu terus terdengar, semakin dekat, tetapi mereka tak melihat apa-apa. Pada hari kedua, sekelompok tersebut melanjutkan pendakian, tetapi suasana semakin tidak nyaman. Siska yang biasanya periang menjadi pendiam dan tampak ketakutan. Malam itu, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, Dimas tiba-tiba merasa ada yang memanggil namanya dari dalam hutan. Dimas, Dimas, kata tersebut. Meskipun teman-temannya melarangnya, Dimas berjalan menjauh dari api unggun, menuju kegelapan, dan tidak pernah kembali. Ketika suasana berubah mencekam, mereka mencari Dimas sepanjang malam.
memanggil-manggil namanya, tetapi hanya gema suara mereka sendiri yang terdengar. Di antara pepohonan, sesekali mereka melihat bayangan samar. Namun ketika didekati, bayangan itu menghilang seperti diserap oleh kegelapan hutan. Keesokan paginya, kelompok yang tersisa memutuskan untuk kembali turun. Namun, anehnya, jalan yang mereka lalui kemarin terasa berubah. Lah, kok berubah ya jalannya ya? Mereka tersesat, tak ada tanda-tanda jalur pendakian. Dan yang lebih aneh lagi, mereka seperti terus berputar-putar di tempat yang sama. Ratih, yang paling peka, merasa bahwa mereka tidak sendirian. Dia melihat sosok-sosok bayangan di balik pepohonan. Bayangan-bayangan itu seolah-olah mengintip dari kejauhan. Tetapi ketika dia mencoba untuk mengonfrontasinya, bayangan-bayangan itu menghilang. Malam ketiga tiba. Mereka mendengar suara-suara aneh, tangisan, tawa, dan bisikan-bisikan yang tidak mereka pahami. Suasana semakin mencekam ketika Ardi mendapati tulisan aneh di tanah seperti pesan yang ditulis dengan batu-batu kecil. Pesan itu berbunyi, "Kalian tidak akan pernah keluar." Satu persatu, mereka mulai kehilangan kewarasan. Budi, yang biasanya selalu optimis, mulai berhalusinasi. Dia bersikeras bahwa dia melihat Dimas berjalan di depan mereka. Tetapi ketika dia mencoba mengejarnya, sosok itu menghilang dalam kabut. Siska yang tadinya ketakutan, tiba-tiba saja tertawa tanpa henti, seolah dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Setiap langkah yang terasa lebih berat, mereka mulai merasa seperti berjalan dalam lingkaran, dan waktu seolah berhenti. Mereka sudah tidak tahu lagi apakah ini hari keempat atau kelima. Namun, satu hal yang mereka yakini, gunung ini tidak ingin mereka pergi. Ketika harapan hampir pupus, Ratih menemukan sebuah gubuk tua yang bersembunyi di balik semak-semak. Di dalam gubuk itu, mereka menemukan buku catatan yang berisi kisah para pendaki sebelumnya yang mengalami hal yang sama. Hilang, tersesat, dan perlahan-lahan menghilang satu persatu. Buku itu berakhir dengan sebuah pesan yang ditulis dengan tangan gemetar. Dan tulisannya itu, "Jangan pernah menoleh ke belakang." Mereka mencoba mengikuti pesan tersebut. Tetapi malam itu, Budi melanggar perintah. Saat mendengar langkah-langkah di belakangnya, dia menoleh. Dan seketika dia menghilang ke dalam kegelapan tanpa jejak. Kini hanya tersisa Ratih dan Siska. Mereka berlari tanpa henti, mencoba mencari jalan keluar. Dan ketika mereka akhirnya melihat cahaya dari desa di kejauhan, hanya Ratih yang berhasil sampai di sana. Namun, saat penduduk desa menemukannya, Ratih hanya bisa berkata satu hal sebelum pingsan. Siska masih di sana bersama mereka. Pendakian ini berakhir dengan satu orang yang selamat. Namun apakah dia benar-benar selamat? Ratih tak pernah menceritakan secara rinci apa yang terjadi di malam terakhir itu. Yang pasti, sejak saat itu, gunung itu mengaku mendengar suara-suara aneh, seolah gunung itu memiliki keinginannya sendiri. Dan bagi kalian yang ingin mendengar kisah ini, ingatlah satu hal. Jika suatu saat kalian mendaki dan mendengar suara langkah kaki di belakang kalian, jangan pernah menoleh ke belakang.